Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Oktari, NIM 2004-5038, Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Selamat siang, saya di sini berada pada titik longsor di Setinjau, Kota Padang, Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena tanah longsor, salah satu jenis bencana di Indonesia yang berpotensi merusak lingkungan, merugikan harga benda, dan menimbulkan korban jiwa adalah bencana longsor. Gerakan tanah atau sering kita sebut tanah longsor ini merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Gerakan massa umumnya disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi, dan kadang-kadang getaran atau gempa juga menyokong terjadinya fenomena tersebut. Adanya gerakan tanah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor adalah daya ikat atau tanah batuan yang lemah, sehingga butiran-butiran tanah dapat terlepas dari ikatan dan gerak ke bawah dengan menyeret butiran lainnya yang ada di sekitar tanah tersebut. Lemahnya daya ikat disebabkan oleh sifat kesarangan dan kelolosan air, maupun rekahan yang intensif dari massa batuan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah terdiri dari berbagai sebab yang kompleks, seperti sudut kemiringan lereng, perubahan kelembaban tanah batuan karena masuknya air hujan, tutupan lahan, dan pola pengolahan, pengikisan oleh air, ulah manusia seperti penggalian dan sebagainya. Adapun proses terjadinya tanah longsor yaitu tanah longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah dari atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Lapisan yang terdiri dari tanah liat setelah jenuh air akan bertindak sebagai peluncur. Longsor akan terjadi jika terpenuhi tiga keadaan tersebut. Adapun faktor yang menjadi tanah longsor tersebut, yang pertama adanya lereng yang cukup curam sehingga massa tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Yang kedua, adanya lapisan di bawah permukaan massa tanah yang agak kedap air dan lunak yang akan menjadi bidang luncur. Yang ketiga, adanya cukup air dalam tanah sehingga lapisan massa tanah tepat di atas kedap air tersebut menjadi jenuh. Lapisan kedap air dapat berupa tanah liat atau mengandung kadar tanah liat yang tinggi.
atau dapat juga berupa lapisan batuan seperti batuan berat. Adapun jenis-jenis tanah longsor yaitu ada beberapa bentuk jenis tanah longsor. Yang pertama yang dapat kita lihat dari karakteristik pembentuk lereng. Yang pertama ada jatuhan atau fault, yang kedua ada robohan topples, yang ketiga ada longsoran slide, yang keempat ada sebaran atau spread, yang kelima ada aliran atau flows. Penyebab terjadinya longsor yaitu faktor penyebab terjadinya longsor secara umum ditandai dengan munculnya retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Tanah longsor biasanya terjadi setelah hujan yang sangat deras karena banyaknya muncul mata air baru secara tiba-tiba. Tebing menjadi rapuh dan banyak kerikil yang berjatuhan. Di samping itu, faktor penyebab atau faktor umum lainnya yang menjadi penyebab tanah longsor yang pertama ada lereng terjal. Lereng terjal ini terbentuk karena adanya pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Lereng yang terjal akan memperbesar gaya dorong, sehingga apabila sudut lereng mencapai 180 derajat, maka akan sangat rawan terjadi longsor. Yang kedua, tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat dan tebal ini biasanya ketebalan sekitar 2,5 meter. Jenis tanah tersebut memiliki potensi yang terjadi sangat tinggi tanah longsor apabila terjadi hujan. Di samping itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena lembek terkena air dan pecah akibat terkena panas. Yang ketiga ada batuan yang kurang kuat. Batuan yang kurang kuat sangat rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat di daerah yang memiliki lereng yang sangat terjal. Yang keempat ada jenis tata lahan. Jenis tata lahan yang sering terjadi longsor yaitu daerah persawahan, perladangan, adanya genangan air di lereng yang terjal. Di daerah persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh terhadap air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan di daerah perladangan penyebab longsor adalah akar pohon tidak mampu menembus bidang longsoran. Yang dalam biasanya terjadi di daerah longsoran yang lama. Yang kelima ada getaran. Getaran diakibatkan karena adanya gempa bumi, gunung meletus, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Hal ini yang memicu terjadinya longsor di daerah ini, dikarenakan tepat pada lalu lintas yang menghubungkan antara kota Padang dan kota Solo. Yang keenam adanya surutnya muka air di danau. Akibat adanya susutan muka air yang sangat cepat di danau, maka dapat menyebabkan daya penahanan lereng yang menjadi hilang dengan sudut kemiringan 220 derajat, sehingga mudah terjadinya longsor dan penurunan yang biasanya diikuti oleh retakan. Yang ketujuh adanya beban tambahan. Akibat adanya beban tambahan seperti beban bangunan, pendorong longsor terutama di daerah tikungan, di daerah lembah, akibatnya adanya penurunan tanah dan retakan arahnya ke lembah. Adapun dampak akibat longsor ada dua, yaitu dampak positif. Yang pertama, ketika terjadi bencana seperti tanah longsor, ini bisa meningkatkan kesadaran diri supaya tidak terjadi lagi penebangan hutan dan memperluas hutan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama umumnya. Menjadi